Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel Studied Student bersama saya Nisa Briansyah. Dan di video kali ini kita akan ngoding implementasi access modifier atau enkapsulasi pada bahasa pemrograman C++. Lebih tepatnya pada object oriented programmingnya C++. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kita implementasi enkapsulasi pada C++ ya, pemrograman C++, teman-teman harus paham dulu apa itu enkapsulasi. Ya iyalah ya, harus paham dulu enkapsulasi baru kita ngodingnya atau implementasinya. Jadi untuk video konsep enkapsulasi atau access modifier sudah saya sediakan, sudah saya buatkan juga, dan linknya untuk nonton video konsepnya itu ada di bawah video ini, tepatnya di deskripsi di bawah video ini. Gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah paham, udah siap implementasi, kita akan langsung implementasi aja teman-teman. Oke, kita implementasi sekarang. Oke, jadi gini. Enkapsulasi pada C++ itu kita taruh keywordnya di sini. Gitu ya. Kemudian nama propertinya atau metodenya apa. Begitu. Jadi gini intinya. Ketika kita taruh misalnya access modifier kita, gitu ya, entah itu public, protected ataupun private, gitu ya. Nah, di bawahnya, di bawah keyword tersebut, keyword enkapsulasi, itu akan diberi hak akses tersebut. Jadi contohnya gini. Di sini, misalnya gini deh. Akses modifiernya kita kasih public. Oke, titik 2. Berarti di bawah keyword ini, keyword enkapsulasi, itu akses modifiernya adalah public. Paham ya? Paham, mudah-mudahan paham nih. Nah, misalnya di sini protected gitu. Misalnya nih. Berarti oke, buat public yang mana? Di bawahnya ini. Kemudian ditemukan lagi access modifier protected. Jadi untuk yang public stop sampai di sini aja. Oke, kemudian di bawah protected ini protected semua sampai ujung. Itu ya. Kalaupun kita mau satu-satu bisa juga. Misalnya di sini public juga. Kemudian di sini misalnya private. Ya bisa aja. Nggak salah. Gitu ya. Jadi ini public untuk yang nama barang, public lagi untuk harga barang, private untuk stok barang, protected untuk yang seluruh metodenya ini bisa aja. Itu contoh aja teman-teman. Kita balikin lagi. Public. Gitu ya. Itu cara untuk menerapkan access modifier pada C++. Entah itu di property ataupun di metodenya. Oke, jadi gini, kita dari awal itu menggunakan access modifier public. Ya, terbuka, sangat terbuka. Nah, gini, kalau misalnya public itu kan bisa diakses di luar dari struktur kelas tersebut, ya, kemudian bisa diakses di struktur kelas tersebut dan bisa diakses di kelas keturunannya. Oke, kita coba untuk akses di luar deh. Misalnya gini, nama barang, ya, untuk propertinya, ini kan access modifiernya adalah public. Kita bisa akses dari luar kan? Ya, jadi kita akses dulu dari luar. Misalnya kita buat ini contoh aja biar teman-teman oh ternyata gini gitu. Ini contoh aja teman-teman boleh tiru ataupun enggak. Jadi misalnya di sini kita akses dari luar lah ya. Akses dari luar. Misalnya kita punya sebuah barang gitu ya. Barang BRG1 misalnya. Ini. Kemudian kita langsung aja misalnya nama barangnya adalah kopi. Ini ngasal aja, yang penting objeknya kebuat. Kemudian harga barangnya misalnya 12.000. Kemudian stoknya 12 gitu. Ini misalnya aja. Oke, kita akses dari luar. Gampang aja. Untuk yang ini, propertinya. Kan semuanya akses modifiernya public, jadi bisa diakses dari luar. Bisa kita gini. BRG1 titik nama barang kita set apa misalnya. Misalnya jadi teh. Bisa. Ini akses dari luar. Ataupun bahkan gini. Si line gitu ya. Oh sorry. Si out. BRG1 titik. Apa tuh? Misalnya harga barang deh. Harga barang. Gini. Ini kan akses dari luar ya. Akses propertinya. Nah begitupun untuk yang metodenya ini kan akses modifiernya public juga. Ini bisa gini deh. Sama aja lah ya. Sama aja. Jadi kita bisa misalnya tambah stok gitu. Berarti BRG1
titik tambah stop. Gini. Oke, kalau kita running, nggak error harusnya. Jalan aja. 12.000 tambah stok menjadi 13, beres. Itu akses dari luar. Oke, public akses dari luar bisa. Ya, mau itu properti, mau itu method, asalkan akses modifiernya public, bisa diakses dari luar. Bisa diakses dari dalam struktur kelas itu sendiri. Jadi kelas barang misalnya. Oke, bisa diakses di sini. Contoh di sini. Stok barang plus sama dengan 1. Nah, ini kan diakses di struktur kelas itu sendiri. Jadi satu file gitu. Dalam satu kelas, si property bisa diakses. Yang berakses modifier publik. Atau public gitu ya. Ini bisa. Ini kan semuanya akses dari dalam struktur kelas. Stok barang, bla bla bla. Kemudian bisa juga diakses di kelas turunannya. Barang. Misalnya di keyboard deh. Di sini ada properti nama barang dan semua metodenya kan. Jadi misalnya nih, ini misalnya aja. Misalnya di set backlight gitu. Misalnya gini. Barang titik 2.2 nama barang sama dengan misalnya copy gitu. Nggak error. Jalan. Apalagi metodenya. Jadi misalnya nih. Barang titik 2.2 set nama barang sama dengan gini-gini. Teh gitu. Nggak error. Oke, itu public. Jadi bisa diakses di luar. Bisa diakses dari dalam struktur kelas itu sendiri. Dan bisa diakses di kelas turunannya. Properti ataupun metode yang berakses modifier public. Gitu, mudah-mudahan paham. Itu untuk public. Nah, kemudian kalau protected gimana? Misalnya nih, protected. Jadi semuanya, semua properti dan metode akses modifiernya protected. Kalau protected nggak bisa diakses dari luar nih. Oke, nama barang protected nggak bisa. Tambah stok protected juga nggak bisa. Nggak bisa diakses dari luar. Jadi ini dihapus saja. Beres lah ya, nggak bisa diakses dari luar. Tapi bisa diakses di struktur kelas itu sendiri. Contohnya nih, nama barang bisa diakses di dalam kelas itu sendiri gitu ya. Struktur kelas itu sendiri bisa diakses. Semuanya bisa diakses kalau akses modifiernya adalah protected. Di dalam kelas itu sendiri bisa diakses. Nah, di kelas turunannya bisa juga. Jadi contohnya nih, keyboard titik 2.2 nama barang sama dengan kita isi copy misalnya. Kemudian nah ini nih bisa keyboard, bisa barang. Karena apa? Karena bisa diakses di kelas turunannya. Begitu. Jadi bisa barang, bisa keyboard. Keyboard titik 2.2 set nama barang apa misalnya. Kontak misalnya, bisa. Ya, itu protected teman-teman. Jadi bisa diakses di dalam struktur kelas itu sendiri. Entah itu bisa diakses di method dan dimanapun. Asalkan akses modifiernya protected. Nanti kita taruh mana yang protected, mana yang private, mana yang public gitu. Ya, jadi ini persatuan. Jadi bukan semuanya kita harus terapkan protected, public ataupun private, enggak. Jadi bisa kita taruh persatuan. Jadi ini contoh kita adalah semuanya. Semuanya misalnya akses modifiernya protected. Bisa diakses di struktur kelas itu sendiri dan bisa diakses di kelas turunannya. Begitu ya. Nah, kalau private, contoh nih, semuanya private misalnya. Private. Oke. Kita cek di sini, di kelas turunannya. Jadi diakses di luar pasti nggak bisa kalau private. Jadi misalnya barang BRG1 gitu, atau kita undo aja deh yang tadi gitu. Ini kan pasti nggak bisa ya. Nggak bisa diakses dari luar. Dan diakses dari kelas turunannya pun nggak bisa. Contoh di sini, nama barang. Private. Nggak bisa diakses. Set nama barang nggak bisa diakses. Set nama barang nggak bisa diakses juga.
karena private teman-teman. Entah itu property, method, kalau akses modifiernya private nggak bisa. Tapi hanya satu yang bisa diakses oleh struktur kelas itu sendiri. Ini ada yang error lagi, cetak info barang, ya nggak bisa karena private gitu ya. Oke, jadi nggak bisa tuh. Ya, yang satu-satunya bisa ngakses property ataupun method yang berakses modifier private adalah struktur dari kelas itu sendiri. Di sini nama barang kita set nama barang, kan bisa. Satu struktur dari kelas itu sendiri gitu. Oke, nah jadi di sini yang benar gimana? Yang benar adalah semua propertinya itu akses modifiernya private ya, dan semua metode akses modifiernya adalah protected. Ini. Kenapa begitu? Jadi contohnya di sini. Di sini kan nggak error udah ya. Di sini misalnya untuk yang nama barang, harga barang, dan stok barang. Ini kan kita isinya lewat sini ya. Lewat kita instansiasi keyboard ataupun bahkan prosesor. Nah, ini bisa dia ngeset nama barang, harga barang, dan stok barang. Kenapa bisa? Padahal di sini kan private ya. Padahal propertinya private. Nah, coba kita telusuri. Ini bakal dikirim di konstruktor keyboard. Ini contoh keyboard aja. Di konstruktor keyboard. Nah, di sini. Udah. Nah, kemudian untuk yang konstruktor keyboard itu akan mengisi backlight, banyak key, dan tipe switch. Nah, untuk nama barang, harga barang, dan stok barang itu kan dilempar di konstruktor barang. Yang 3 parameter gitu. Berarti ini. Nah, untuk yang konstruktor barang itu kan akses modifiernya protected, bisa diakses di kelas turunannya gitu. Jadi, kita lempar ini. Nama barang, harga barang, stok kita akses di konstruktor barang. Konstruktor barang, akses modifiernya protected, bisa diakses di kelas turunannya. Barulah di konstruktor barang, aksinya ngeset nama barang, harga barang, stok barang. Itu karena untuk yang private hanya bisa diakses di struktur kelas itu sendiri. Ya ini. Dan contoh lain ada pada cetak info barang nih. Gitu, gampang ya? Gampang banget. Nah, cuman nggak selamanya untuk yang method itu protected. Bisa kita set juga public. Tergantung teman-teman. Tergantung kita mau akses dari luar nggak si semua metodenya. Kalau untuk yang property saya rasa nggak perlu. Private aja. Jadi gini, kalau di sini kita set public, kan kita bisa gini ya. Yang tadi gitu. Kita bisa gini. Ini kan masuk dalam kategori setter. Nah, kita udah bikin tuh setter. Jadi nggak ada gunanya dong kalau kita set public di semua property. Jadi, untuk yang property semuanya kita set private. Biar diisi oleh setter dan getter. Gitu. Jadi, gini udah nggak bisa. Cun lah ya. Cun, mudah-mudahan cun nih. Oke. Kemudian apalagi? Nah, di sini tadi. Kenapa kok harus public? Kenapa harus protected? Nah, jadi gini teman-teman, sebelum kita menerapkan akses modifier pada method gitu ya, untuk yang property kan udah fix private aja gitu. Nah, untuk yang method itu kita bisa opsi 2, entah itu protected dan public, tapi jangan private. Karena nanti nggak bisa diakses di kelas turunannya. Gitu. Ada 2 tadi, public ataupun protected. Nah, kalau public berarti kita bisa instansiasi objek. Ini. Nggak error. Oke, tapi kalau protected nggak bisa instansiasi objek. Karena untuk semua metodenya itu nggak bisa diakses di luar gitu. Nggak bisa diakses di luar. Jadi kita nggak bisa seperti ini. Ya, jadi inilah karena untuk studi kasus ini ya, untuk studi kasus penjualan ini, barang itu nggak akan kita instansiasi ke dalam bentuk objek. Jadi rasanya protected udah yang paling tepat. Begitu. Cun lah ya. Cun. Mudah-mudahan cun nih. Oke, jadi semua metodenya saya ulangin. Semua metode pada kelas barang bisa diakses di struktur barang itu sendiri. Struktur kelas barang ataupun kelas turunannya bisa diakses. Itu. Nah cuman untuk yang kelas turunannya sama.
Untuk yang properti kita fix aja private. Jadi nggak bisa kita set dari luar untuk isinya, ataupun kita panggil isinya nggak bisa karena kita akan menerapkan setter getter. Nah, cuman untuk yang access modifier method pada kelas keyboard dan kelas prosesor itu harus public. Kenapa? Ya karena kita nggak bisa instansiasi ke dalam luar di sini, di luar gitu, nggak bisa. Karena kita butuh instansiasi di luar, kita akses metodenya di luar juga, jadi kita harus public. Kalau protected, nggak jalan. Coba tuh, nggak jalan lah ya, nggak jalan. Kalau kita running, kita ngeyel gitu, ya error. Errornya apa? Errornya adalah is protected within this context gitu. Jadi nggak bisa diakses dari luar. Begitu ya, mudah-mudahan paham nih. Kalau untuk yang sekiranya kelas itu akan diinstansiasi dalam bentuk objek, metodenya harus public. Gitu supaya bisa diakses dari luar. Gitu teman-teman. Oke ya, jadi kita fix untuk yang barang atau base class atau kelas yang menjadi template untuk kelas-kelas turunannya. Untuk yang semua property access modifiernya private dan semua metode access modifiernya protected. Kalau untuk yang kelas yang akan diinstansiasi dalam bentuk objek, semua property private karena property emang harus private, harus itu, dan semua metodenya public. Ini akan kita terapkan pada kelas prosesor juga. Ini private dan semua metodenya public. Gitu. Jadi untuk yang pembeli pun juga, dan untuk yang penjual juga private. Gini. Sip lah ya. Sip. Tuh. Jadi udah nggak ada error. Kalau kita save running, Ctrl Shift B kalau di Visual Studio Code jalan. Ya, jalan. Tapi bedanya apa? Bedanya kita nggak bisa set secara manual atau ambil nilai secara manual, akses dari luar lah ya maksudnya, untuk yang property. Jadi misalnya nih, keyboard 1 titik nama barang itu udah nggak bisa ya, atau kita isi deh font tag gitu, itu udah nggak bisa. Kalaupun kita mau akses isinya pun udah nggak bisa, tapi kita masih bisa panggil metodenya. Begitu teman-teman ya, intinya ini sama aja mungkin, tapi untuk keamanan ini lebih terjamin. Gitu aja, mungkin banyak teori ya, banyak materi banget di video kali ini, implementasi cuman sedikit ya, padahal itu doang. Kita akan menambahkan security atau keamanan pada program OOP kita atau Object Oriented Programming kita, tepatnya di studi kasus penjualan. Gitu. Mungkin kalau teman-teman punya studi kasus lain yang lebih keren daripada ini, silahkan aja diterapkan pada studi kasus teman-teman sendiri gitu. Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kali ini teman-teman. Mudah-mudahan videonya bermanfaat, mudah-mudahan videonya membantu. Jadi di video kali ini kita sudah tahu ya beberapa gitu. Kita udah tahu gimana cara ngasih access modifier pada bahasa pemrograman C++, terutama di OOP-nya gitu ya. Kita udah tahu cara tersebut, dan kita udah tahu perbedaan public, protected, dan private. Itu cuman untuk lebih kerennya lagi, teman-teman bisa akses atau bisa lihat di video konsep gitu. Jadi di sini kita implementasi aja. Jadi dengan kita menerapkan enkapsulasi, program kita keamanannya lebih terjaga. Ya, jadi itu aja teman-teman untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat ya. Saya ulangin sampai 2 kali. Saya Nisa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you, terima kasih, keep learning and keep spirits.